Hai Dir, thank you udah klik video ini. Kali ini gue akan menceritakan film bayi ajaib yang bisa terbang. Film ini berjudul Ricky, tahun 2019. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Terima kasih. Kathy adalah seorang single mom atau janda yang tinggal dengan anak perempuannya yang bernama Lisa. Walaupun tanpa sosok kepala keluarga, kehidupan mereka kelihatan baik-baik aja. Kathy juga merasa beruntung karena memiliki anak sebaik Lisa. Tiap pagi dia selalu dibangunin dan disiapin sarapan oleh Lisa. Kathy ini seorang pegawai di salah satu pabrik kimia. Sebelum ke tempat kerja, dia harus nganterin Lisa dulu ke sekolahan. Lalu, nanti dia akan jemput Lisa setelah pulang kerja nanti. Setelah ngantar Lisa, Kathy langsung menuju ke tempat kerja dan melakukan apa yang udah menjadi tugasnya. Di suatu tempat kerja, Kathy ini naksir sama salah satu staf di sana. Dia bernama Paco. Saking terpesonanya, pada saat jam makan siang, Kathy terus aja mandangin wajah si Paco yang begitu menggoda menurutnya. Sampai akhirnya mereka pun bertemu di luar dan ngobrol-ngobrol gitu. Gak berlangsung lama perkenalan mereka langsung bercocok tanam di WC di hari itu juga. Sampai-sampai si Kathy ini telat jemput si Lisa. Tapi untungnya Lisa ini anak yang baik dan penuh pengertian. Jadi dia gak rewel ketika mamanya telat jemput. Saat sampai rumah, kelihatan Kathy ini belum bisa move on sama tragedi di WC tadi sama si Paco. Jadi dia berfantasi sendiri gitu deh. Besok malamnya Kathy dan Paco akan ngedate lagi. Mereka ada di sebuah restoran. Sambil menikmati makanan, mereka ngobrol banyak hal. Yang kemudian seperti kebanyakan film pada umumnya, setelah pulang dari berkencan mereka bercocok tanam lagi. Pagi-paginya Lisa kaget udah ada orang asing di rumahnya. Lisa kelihatan gak suka dengan Paco yang lagi sarapan sama Kathy. Hal itu dikarenakan dia takut kalau perhatian dan kasih sayang mamanya akan berkurang padanya. Dugaan Lisa pun benar. Sekarang waktu Kathy lebih banyak dihabiskan bersama Paco. Singkat cerita, Kathy ini hamil. Kemudian dia melahirkan bayi laki-laki yang dinamai Ricky. Kehidupan saat itu pun kelihatan begitu bahagia dengan sosok Paco yang selalu mendampingi dan menjadi sosok ayah yang baik bagi Lisa maupun Ricky. Tapi bukan rumah tangga namanya kalau adem ayem aja. Pasti ada pertikaian dan perselisihan. Sikap Paco akhir-akhir ini menjadi gampang kesal karena perhatian Kathy sepenuhnya berfokus pada Ricky aja. Dan pada malamnya pun tidak ada jatah untuk Paco. Tapi seiring berjalannya waktu, Paco pun mulai sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Sekarang pun mereka bekerja secara bergantian. Saat Kathy bekerja, Paco dengan sabar mau merawat Ricky yang terlihat begitu rewel. Saking lelahnya, dia pun tertidur sambil menggendong Ricky. Kathy yang baru aja pulang, melihat hal itu menjadi merasa senang karena perubahan sifat Paco. Bahkan Lisa sekarang udah akrab dengannya. Tapi tiba-tiba masalah kembali datang, di mana Kathy melihat lebam di punggung Ricky. Dia menuduh Paco sebagai pelakunya karena tidak menjaga Ricky dengan baik, atau bisa aja Paco telah memukul Ricky. Tentu aja Paco gak terima karena dia gak mungkin melakukan hal itu. Tapi Kathy gak percaya dan terus menuduh Paco. Hingga di suatu malam, Paco pun sangat kesal dan tidak tahan lagi, lalu dia pergi meninggalkan keluarga kecilnya. Setelah kepergian Paco, Kathy mencoba move on dan fokus merawat kedua buah hatinya. Hingga suatu ketika, Kathy dan Lisa dibuat panik. Ricky menghilang dari ranjangnya. Lalu di tempat tidurnya juga terdapat sebuah darah. Setelah mencari-cari Ricky, ternyata Ricky berada di atas lemari. Bahkan kini muncul sepasang sayap di punggungnya.
Keesokan paginya, Katie mulai memperhatikan pertumbuhan sayap itu dan selalu mengukurnya. Katie dan Lisa sekarang juga menjahit sebuah baju khusus untuk Ricky. Dan kini mereka kelihatan bahagia melihat kelucuan Ricky yang mencoba untuk terbang. Di sekolah, tiba-tiba Paco muncul dan menghampiri Lisa. Dia menanyakan kabar Katie, tapi Lisa kelihatan marah dengannya dan pergi meninggalkan Paco. Seiring berjalannya waktu, bulu di sayap Ricky tumbuh dengan cepat. Katie pun mencoba menelitinya sendiri dengan membeli sebuah buku tentang anatomi unggas. Katie juga membeli helm dan perlengkapan safety untuk Ricky, agar Ricky tetap aman saat terbang. Saat malam hari tanpa diduga, Katie memenangi sebuah lotre. Untuk merayakannya, mereka mengajak Ricky dan Lisa berbelanja di supermarket. Mereka pun mulai membeli berbagai perlengkapan dan kebutuhan rumah. Hingga tiba-tiba Ricky menghilang. Dengan panik mereka mulai mencari Ricky. Sudah kita duga kalau Ricky itu lagi asik terbang di antara lampu-lampu yang terpasang. Hal itu membuat seluruh pengunjung sangat terkejut dan gak percaya ada bayi yang bisa terbang. Mereka pun mulai merekam kejadian langka tersebut. Lalu pihak keamanan datang dan berusaha menangkap Ricky. Tapi Ricky malah terbang lebih tinggi. Kemudian Katie mulai ingat kalau Ricky menyukai lampu, sehingga Katie meminta pihak supermarket untuk mematikan lampu. Dan benar aja, Ricky mulai turun dan berhasil ditangkap. Setelah itu, Ricky diperiksa di sebuah rumah sakit, dan setelah pemeriksaan selesai, sang dokter memberitahu bahwa Ricky mengalami kondisi medis yang sangat langka. Sehingga dia meminta izin Katie untuk meneliti Ricky lebih lanjut. Tapi dengan tegas, Katie menolak, dikarenakan dia tidak mau Ricky dijadikan sebagai bahan uji coba. Dengan cepat, berita Ricky sudah menyebar luas dan sangat viral. Sehingga saat Katie akan keluar dari rumah sakit, banyak sekali wartawan yang sudah menunggunya untuk mewawancarainya. Tapi untungnya sang dokter mengarahkan Katie untuk menggunakan pintu keluar yang lain. Yang pada akhirnya Katie pun bisa pulang dengan menggunakan taksi. Setelah itu kehidupan Katie pun mulai merasa tak nyaman, dikarenakan banyaknya wartawan yang menunggu siang dan malam di sekitar rumahnya. Sehingga ia tak bisa bekerja dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu di suatu malam, tiba-tiba Paco datang, di mana hal itu membuat Katie sangat terkejut. Kemudian Katie meminta maaf karena telah menuduh Paco waktu itu. Akhirnya mereka baikan dan langsung bercocok tanam lagi. Karena kondisi ekonomi yang sangat sulit, Paco menyarankan Katie untuk bersedia membawa Ricky ke hadapan para wartawan. Karena mereka bersedia membayar dalam jumlah yang banyak. Mendengar hal itu, Katie sangat kesal dan menuduh Paco hanya mau memanfaatkannya aja. Tapi Paco mencoba menjelaskan bahwa itu semua demi kebaikan mereka, agar mereka bisa membeli rumah dan modal untuk memulai hidup baru. Yang akhirnya Katie pun menyetujui usulan Paco. Keesokan harinya, Katie dan Paco membawa Ricky ke hadapan para wartawan. Ia mengikatkan tali di kaki Ricky dan membiarkannya terbang. Semua orang termasuk Katie terlihat terpakau dengan keunikan Ricky. Hingga kemudian, tanpa disadari, Katie melepas tali yang diikat di kaki Ricky. Ricky terbang jauh menuju sebuah hutan. Semua orang mengejarnya, tapi tidak berhasil menangkap. Dengan perasaan sedih, Katie dan Paco berusaha mencari Ricky dengan membagikan selembaran di berbagai tempat. Tapi tetap saja, Ricky tak kunjung ditemukan. Setiap pagi, Katie selalu mendatangi danau tempat hilangnya Ricky, tapi gak ada tanda-tanda keberadaannya di sana. Hingga di suatu saat, Katie putus asa, lalu masuk ke dalam danau. Tiba-tiba, tanpa diduga, Ricky muncul. Tentu aja membuat Katie sangat bahagia. Dengan perlahan, Katie menghampiri Ricky. Lalu ia tersadar bahwa Ricky lebih bahagia di alam bebas. Sehingga dengan terpaksa dia merelakan kepergian anak laki-lakinya itu. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Katie dan Lisa sangat bahagia.
Ditambah sekarang Katy sedang menantikan kelahiran buah hatinya kembali. Dan tiba-tiba film pun selesai. Sekian dulu alur cerita dari gua. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.